Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang operasi bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks ini sangat penting sekali untuk teknik elektro, terutama dalam rangkaian listrik, analisis sistem tenaga, mesin-mesin listrik. Nah, bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dengan bilangan imajiner. A ini adalah bilangan realnya, JB ini adalah bilangan imajinernya. Bilangan imajiner itu biasanya ditandai dengan J atau I. Dalam bentuk rektangular itu bentuknya seperti ini, seperti yang tadi. A itu adalah real, JB itu adalah imajiner. Ini juga sama. C ini adalah bilangan real, JD ini adalah bilangan imajiner. Ini rektangular 1 dengan rektangular 2, bagaimana jika ingin ditambahkan atau dikurangi atau dikali atau dibagi? Nah, bagaimana caranya? Maka jika ingin ditambah atau dikurangi, maka harus sejenis. Artinya, jika ingin ditambahkan, ini contoh pertama, jika ingin ditambahkan, maka bilangan real dari A dan C ini bisa ditambahkan. Bilangan imajiner harus sama dengan bilangan imajiner, maka bisa ditambahkan. Tidak boleh campur real dengan imajiner langsung ditambahkan, itu tidak bisa dalam pertambahan dan pengurangan. Sehingga sama, pengurangan juga sama. Bilangan real dikurangi bilangan real. Bilangan imajiner dikurangi dengan bilangan imajiner. Nah, berbeda dengan perkalian dan pembagian. Ini agak rumit kalau perkalian dengan pembagian. Nah, jika perkalian, maka bilangan real dikali bilangan real ditambah bilangan imajiner dikali bilangan real. Yang ini bilangan real dikali bilangan imajiner. Terus yang terakhir ditambah J kuadrat bilangan imajiner dikali bilangan imajiner, sehingga ini agak rumit dalam perkaliannya. Pembagiannya, bilangan real dibagi bilangan real ditambah bilangan real dibagi bilangan imajiner, ditambah lagi bilangan imajiner dibagi bilangan real, ditambah lagi bilangan imajiner dengan dibagi dengan bilangan imajiner. Nah, ada lagi bentuk polar. Nah, bentuk polar itu seperti ini, ada sudutnya. Bilangan real dengan sudut 1. Nah, bagaimana jika bilangan polar ini ingin ditambahkan atau dikurangi atau dikali atau dibagi, ingin dibagi kedua bilangan polar ini? Nah, saya ambil yang simple saja, yang tidak terlalu sulit itu dalam perkaliannya. Nah, ini yang sering banyak digunakan, perkalian atau pembagian. Jika ada dua bilangan bentuk polar seperti ini ingin dikali, maka bilangan realnya itu dikali dengan bilangan realnya. Lalu sudutnya itu kalau di perkalian itu ditambah. Nah, kalau pembagian bilangan real dibagi dengan bilangan realnya. Nah, tapi sudutnya di sini dikurangi. Itu bedanya pada sudutnya. Sehingga ini gampang dihafal kalau bentuk seperti ini. Selanjutnya ke contoh soal. Contoh pertama. Ada dua bentuk rektangular. Nah, ingin ditambahkan. Maka jika ingin ditambahkan seperti yang saya jelaskan tadi, bilangan realnya itu ditambah dengan bilangan real, imajinernya itu ditambah dengan bilangan imajinernya, sehingga hasilnya itu 5 ditambah 15 hasilnya 20, 2 ditambah 6 hasilnya 8.
Contoh nomor 2, bentuk polar ingin dikalikan dengan bentuk polar. Maka seperti yang saya jelaskan tadi, bilangan realnya itu dikalikan dengan bilangan realnya. Sudutnya, karena ini perkalian, itu ditambah. Sehingga hasilnya itu 4 dikali 10 hasilnya 40. Sudutnya itu 50 ditambah 50 hasilnya 100. Contoh yang ketiga, bentuk rektangular ingin dirubah menjadi polar. Nah, maka rumusnya itu seperti ini. A ini adalah bilangan realnya, B ini adalah bilangan imajinernya. Dan untuk mencari sudutnya, maka arkus tangen atau tan min 1 imajinernya dibagi realnya. Maka hasil dari ini 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 hasilnya itu 289. Sedangkan hasil dari 8 dibagi 15 itu 0,533. Nah, akar dari 289 itu 17. Ini adalah bilangan realnya. Sudutnya itu hasil dari ini, maka hasil dari ini 28,07 derajat. Ini adalah sudutnya. Selanjutnya ke contoh soal. Contoh pertama, ada 2 bentuk rektangular. Nah, ingin ditambahkan. Maka jika ingin ditambahkan seperti yang saya jelaskan tadi, bilangan realnya itu ditambah dengan bilangan real, imajinernya itu ditambah dengan bilangan imajinernya, sehingga hasilnya itu 5 ditambah 15 hasilnya 20, 2 ditambah 6 hasilnya 8. Contoh nomor 2, bentuk polar ingin dikalikan dengan bentuk polar. Maka seperti yang saya jelaskan tadi, bilangan realnya itu dikalikan dengan bilangan realnya. Sudutnya, karena ini perkalian, itu ditambah. Sehingga hasilnya itu 4 dikali 10 hasilnya 40. Sudutnya itu 50 ditambah 50 hasilnya 100. Contoh yang ketiga, bentuk rektangular ingin dirubah menjadi polar. Nah, maka rumusnya itu seperti ini. A ini adalah bilangan realnya, B ini adalah bilangan imajinernya. Dan untuk mencari sudutnya, maka arkus tangen atau tan min 1 imajinernya dibagi realnya. Maka hasil dari ini 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 hasilnya itu 289. Sedangkan hasil dari 8 dibagi 15 itu 0,533. Nah, akar dari 289 itu 17. Ini adalah bilangan realnya. Sudutnya itu hasil dari ini, maka hasil dari ini 28,07 derajat. Ini adalah sudutnya. Contoh keempat, yaitu bentuk polar ingin dirubah menjadi bentuk rektangular. Maka seperti rumusan yang tadi, R cos theta ditambah sin theta. J ini diabaikan karena ini adalah lambang dari imajiner. R dalam kurung cos 100 karena di sini sudutnya 100 ditambah sin 100 karena sudutnya 100. Maka hasil dari cos 100 ini min 0,173 ditambah hasil dari sin 100 yaitu 0,984. Nah, karena R-nya di sini 30,
maka realnya itu dikali dengan ini. 30 dikali min 0,173, hasilnya itu min 5,19. Ini menjadi bentuk realnya, bilangan realnya. Selanjutnya 30 dikali 0,984. Ini menjadi bilangan imajinernya, yaitu 29,52. Ini bentuk rektangularnya. Jadi tadi dari bentuk polar dirubah menjadi bentuk rektangularnya. Seperti ini hasilnya. Contoh yang kelima, jika ada dua bentuk rektangular ingin dikalikan dengan bentuk polar, maka ini tidak bisa. Maka salah satunya ini dirubah. Ini bisa dirubah bentuk menjadi bentuk polar, atau yang ini dirubah menjadi bentuk rektangular. Nah, saya memilih ini yang dirubah. Maka karena ini yang dirubah, rumusnya seperti ini, seperti yang tadi itu 10. Karena di sini realnya itu 10, maka 10 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, sudutnya itu tan min 1 B dibagi A atau imajiner dibagi realnya. Hasil dari ini, dari akar ini, yaitu 11,66. Sedangkan hasil dari ini yaitu 30,90 derajat. Maka ini sudah menjadi bentuk polar, sehingga bentuk polar ini dikali dengan bentuk polar ini. Nah, ini kan yang baru dihitung. Sedangkan ini bentuk polar ini. Nah, ini sudah bisa dikali sudah. Karena sudah menjadi bentuk polar semuanya, maka ini sudah bisa dikali. Dan dalam perkaliannya 11,66 ini dikali dengan 2. Maka hasilnya itu 23,32. Sudutnya dalam perkalian itu ditambah, maka hasilnya itu 30 ditambah 60, hasilnya 90,96 derajat. Kesimpulannya, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks, maka gunakanlah bentuk rektangular. Sedangkan dalam operasi perkalian dan pembagian bilangan kompleks, maka gunakanlah bentuk polar. Itu yang mudah. Ini wajib untuk teknik elektro. Dan demikian penjelasan singkat tentang operasi bilangan kompleks. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.